Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4831. Yahiko Ito masih terlihat murung sampai pesawat lepas landas. Sebelum naik ke pesawat, Nanako mengambil foto Yahiko yang memakai hakama dan berdiri dengan kaki palsu di bawah pesawat. Setelah foto diambil, dia langsung meminta pelayan keluarga untuk membawanya ke pesawat. Setengah jam setelah pesawat lepas landas, pesawat terbang dengan lancar. Nanako mengumpulkan makanan dan kue yang dia bawa bersama bibinya, dan memberi Yahiko ulang tahun ke-50 di udara. Nanako menyalakan lilin untuknya dan setelah menyanyikan lagu ulang tahun, dia membujuknya dan berkata, "Odo-san, tiup lilinnya." Pada saat ini, Nanako tidak menyadari bahwa gelarnya untuk ayahnya, Yahiko, telah berubah dari ayah menjadi Odo-san. Dia bahkan menggunakan nada sedikit menegur beberapa kali secara tidak sengaja, tanpa diduga. Ini benar-benar menekan arogansi asli Yahiko. Setelah ditegur oleh putri kesayangannya, dia kehilangan temperamen keras aslinya, dan digantikan oleh keluhan seperti anak kecil. Mendengar Nanako memintanya meniup lilin, Yahiko memainkan temperamen kekanak-kanakan dengan marah karena dia tidak terlalu senang, dan bersenandung, "Aku tidak ingin meniup lilin. Ini ulang tahun ke-50 yang penting. Saya akhirnya ikut." Ini sangat ceroboh dan terlalu asal-asalan berada di pesawat. Nanako sedikit terkejut, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Odo-san, itu karena ulang tahun ke-50 sangat penting. Jadi aku secara khusus ingin memberimu 2 kali. Mungkin Charlie meminta kita pergi untuk merayakan ulang tahunmu. Kalau kamu tidak puas, aku akan membuatkan satu lagi perayaan untukmu setelah turun dari pesawat." Yahiko bersenandung dan berkata, "Jangan berbohong padaku. Ini sudah lewat pukul 7. Dan hari ini sudah berakhir sebelum turun dari pesawat. Untuk merayakan ulang tahunku 2 kali. Nanako berkata dengan serius, "Odo-san, apa kamu lupa Jepang dan Amerika Serikat ada perbedaan waktu? New York 13 jam di belakang kita. Kalau kita terbang lebih cepat, kita bisa sampai di New York dalam 11 jam. Memang sudah gelap saat lepas landas di Jepang. Tapi saat mendarat di New York, masih malam hari yang sama." Ketika Yahiko mendengar ini, dia tertegun sejenak, lalu berkata dengan terkejut, "Ya, bagaimana saya bisa melupakan jet lag?" Melihatnya tersenyum, Nanako buru-buru berkata, "Jadi Odo-san, ayo tiup lilinnya." Yahiko menyadari bahwa ada masalah dengan manajemen ekspresinya. Dia cepat-cepat berkata dengan wajah datar, "Apakah menurutmu aku dipaksa terbang dari sisi bumi ini ke sisi lain bumi pada hari ulang tahunku yang ke-50? Nanako berkata sambil tersenyum, "Oke, Odo-san. Kamu menemaniku ke New York untuk menemui Charlie-kun, yang kupikirkan sepanjang hari. Kalau kamu bisa membuat putrimu yang berharga bahagia, apalagi yang membuatmu tidak puas." Saat Yahiko mendengar ini, dia tercengang sejenak. Lalu dia tiba-tiba tersenyum dan memandang Nanako, yang mengenakan kimono dan langsing. Dia tidak bisa menahan napas dan berkata, "Nanako, Odo-san ingin melihat kamu menikah lebih cepat." Saat ini, sekarang pukul 7:30 pagi di New York. Charlie menghubungi Kathleen dan berkata, "Nona Fox telah bekerja keras untuk mengaturnya. Saya ingin pergi ke pusat pembekuan untuk melihat Dunchan." Kathleen berkata tanpa ragu, "Oke, Tuan Wade, saya akan menyiapkan helikopter dan menjemput kamu di rooftop hotel dalam 15 menit. Bab 4832. Oke, Charlie berkata. "Sampai jumpa." "Oke, Tuan Wade, sampai jumpa." 15 menit kemudian, helikopter Kathleen mendarat di lantai atas Shangri-La Hotel. Charlie membawa Rosalie, bersama dengan Isaac dan Albert, dan naik helikopter bersama. Setengah jam kemudian, helikopter terbang di atas sebuah bangunan terpencil di pinggiran kota New York. Ini adalah pusat teknologi medis milik keluarga Fox. Bangunan ini merupakan satu-satunya bangunan dalam radius 2 km, tingginya 20 lantai, dan area sekitarnya dijaga ketat.
Setelah turun dari helikopter, Kathleen berinisiatif berjalan di depan. Dan saat memimpin, dia berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, ini pusat teknologi medis yang didanai oleh kakek saya, terutama untuk penelitian dan pengembangan. Juga pengujian beberapa teknologi canggih, metode pengobatan dan obat-obatan, termasuk sistem terapi proton tercanggih dan imunoterapi seluler di bidang kanker, tersedia di sini. Semuanya yang terbaik di dunia." Pada saat ini, Kathleen teringat sesuatu dan berkata lagi, "Oh, Tuan Wade, kamu pasti pernah mendengar tentang Mayo Clinic, kan? Dikenal sebagai rumah sakit kanker teratas dunia." "Aku pernah mendengarnya." Charlie mengangguk dan berkata, "Mayo memiliki reputasi lama di dunia. Hanya sedikit orang yang tidak mengetahuinya." Kathleen tersenyum sedikit dan berkata, "Anggota tim kanker kami di sini tumpang tindih dengan Mayo lebih dari 60%. Para ahli top mereka juga bekerja di sini. Bahkan dalam penelitian ilmiah mutakhir, kami jauh lebih baik daripada Mayo. Bagaimanapun, Mayo harus mempertimbangkan untung. Sedangkan di sini, untung tidak dipertimbangkan." Setelah itu, Kathleen menambahkan, "Selain itu, saat ini ada pusat transplantasi organ teratas di Amerika Serikat, tim diagnosis dan pengobatan kanker teratas, tim penelitian kardiovaskular dan cerebrovaskular dan anti penuaan teratas. Pusat pembekuan kami berada di bawah tanah, 5 lantai yang dirancang beroperasi selama 300 tahun. Kakek berpesan, sebelumnya kalau dia meninggal, tubuhnya akan dikirim ke sini untuk dibekukan segera. Meninggalkan sinar kehidupan untuk masa depan. Mungkin teknologi dalam 2 atau 300 tahun ke depan bisa membawanya hidup kembali." Charlie mengangguk dan menghela napas. Sepertinya lembaga penelitian medis seperti ini akan sangat merugikan keluarga Fox setiap tahun. Kathleen menghela napas. "Mari kita mulai dengan setidaknya $1 miliar AS per tahun. Pada tahap puncak, ada kalanya 2 atau 3 miliar dolar AS dibakar dalam setahun." Setelah mengatakan ini, Kathleen menambahkan, "Namun, meskipun kami tidak mengejar keuntungan di sini, masih ada yang menguntungkan. Ada beberapa hasil penelitian ilmiah yang bisa dikomersialkan dengan sangat bagus, dan dapat menghasilkan banyak uang. Saat ini, sekitar 70% biaya di sini dapat ditutupi. Ini adalah kasus di industri medis. Meskipun biaya investasinya sangat tinggi, setelah obat tingkat atas atau metode pengobatan baru yang sangat baik dikembangkan, dapat menghasilkan 10 miliar atau 20 miliar dolar AS setahun. Tidak sulit, tetapi bertaruh pada satu produk dapat mengubah kerugian menjadi keuntungan." Charlie setuju. Dalam industri medis, hal yang paling menakutkan adalah tidak mau berinvestasi dalam biaya penelitian dan pengembangan. Beberapa perusahaan farmasi menggunakan begitu banyak obat selama beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade, dan sulit untuk membuat keputusan kontribusi sosial. Dibutuhkan banyak uang untuk berinvestasi dalam R&D untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Kathleen mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Wade benar. Dalam industri medis, penelitian dan pengembangan sangat penting. Setelah saya mengambil alih keluarga Fox, saya tidak mengurangi anggaran di sini, tetapi justru menambahkan lebih banyak. Anggaran dasar fleksibel 30% dan 50%. Keduanya mengobrol dan sudah tiba di pintu masuk lift di lantai paling atas. Pada saat ini, lift baru saja muncul, dan saat terbuka, 3 pria berjalan keluar. Salah satu pria itu mengenali Charlie sekilas, dan kemudian berkata kepada Charlie dengan penuh semangat, "Tuan Wade." "Ya Tuhan, ini benar-benar Anda, Tuan Wade." Charlie mengerutkan kening dan menatap pria yang berbicara di depannya, hanya untuk mengetahui bahwa pria di depannya adalah James Smith, kepala FDAAS, yang telah dia hubungi sebelumnya. Bab 4833. Ketika James Smith melihat Charlie, dia sangat terkejut, dan pada saat yang sama dia merasakan semacam kegembiraan seolah-olah dia telah mengambil sedotan penyelamat dalam situasi putus asa. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Smith, mengapa Anda di sini?" Smith menjawab dengan hormat, "Tuan Wade, FDA memiliki beberapa proyek klinis bekerja sama dengan Pusat Teknologi Medis Fairfield.
Saya datang ke sini untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan rutin. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu Charlie berbicara, dia berlutut dan berkata dengan air mata. Tuan Wade, saya sangat berharap bisa bertemu Anda, namun tidak ada peluang. Saya sudah ke Aurus Hill beberapa kali, tetapi orang-orang Jiuxuan Pharmaceutical dan Tuan Albert Rhodes tidak mau membantu saya. Albert Rhodes bahkan menagih saya beberapa kali untuk biaya rujukan. Namun setelah menunda-nunda, dia tetap tidak bisa membantu. Albert, yang berada di belakang Charlie, cemberut dan berkata, "Kamu iblis asing yang ingin melihat Tuan Wade gelisah. Aku tidak kenal kamu. Bukankah kamu hanya ingin menemui Tuan Wade untuk membeli pil pemulihan? Kamu akan membalikkan penelitian dan pengembangan di Amerika Serikat. Saya beritahu Anda dengan jelas. Saya tidak akan mengembalikan 1 sen pun uang yang Anda berikan. Silakan saja menuntut saya jika Anda memiliki kemampuan." Smith terkejut ketika mendengar ini, hanya untuk menyadari bahwa Albert mengikuti di belakang Charlie. Dia buru-buru menjelaskan kepada Charlie, "Tuan Wade, saya tidak mencari Anda untuk tujuan penelitian terbalik dan pengembangan pil pemulihan Jiuxuan. Sebagai penanggung jawab FDA, saya dengan tulus ingin mempromosikan pil pemulihan di Amerika Serikat." Setelah itu, dia menambahkan, "Selain itu, ada penyakit anak saya. 20 kotak pil pemulihan yang saya beli dari Anda semuanya dijarah oleh kelas istimewa di Gedung Putih. Ada sangat sedikit pil pemulihan yang dapat digunakan untuk pengobatan putraku. Kondisinya akhirnya sedikit membaik, tapi karena tidak ada pil pemulihan lagi. Jadi, keadaannya semakin memburuk akhir-akhir ini." Berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan tersedak dan berkata, "Tuan Wade, putra saya baru berusia 12 tahun ini. Dia telah menderita kanker selama beberapa tahun. Kalau Anda tidak menyelamatkannya, dia mungkin tidak bertahan musim panas ini." Charlie menatapnya, tersenyum sedikit, dan berkata, "Smith, Jiuxuan Pharmaceuticals awalnya berharap membawa pil pemulihan Amerika Serikat untuk didaftarkan. Tapi apa yang terjadi? Anda yang lebih tahu soal ini. Itu karena kesombongan dan prasangka pribadimu. Kamu menolak obat kami. Kamu juga membuat banyak omong kosong tentang manajer wafer dari Jiuxuan Pharmaceutical. Manajer wafer tidak ingin anakmu mati karena kesombonganmu. Itu sebabnya dia meninggalkanmu sekotak pil pemulihan Jiuxuan. Kemudian, kamu membeli obat kami dan kembali untuk melakukan R&D terbalik. Jangan berpikir saya tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Amerika Serikat selalu diiklankan sebagai negara yang paling memperhatikan hak kekayaan intelektual dan perlindungan paten di dunia. Tapi FDA sebenarnya bekerja sama dengan Amerika Serikat, memimpin untuk merekayasa balik obat kami. Ini merupakan tindakan tak tahu malu tanpa etika profesional dan tanpa konsep perlindungan kekayaan intelektual. Charlie melanjutkan, "Setelah itu, Jiuxuan Pharmaceutical menangkap sejumlah besar agen Amerika. Hampir semua agen Amerika ini dikirim ke China oleh militer AS dan CIA. Apa yang ingin mereka lakukan saat menyusup ke Jiuxuan Pharmaceutical? Aku tidak perlu mengatakannya. Kamu pasti mengetahuinya, kan?" Smith langsung merasa malu. Sebagai kepala FDA, dia lebih jelas tentang ini. Setelah membuktikan bahwa pil pemulihan Jiuxuan memiliki efek terapeutik yang sangat baik pada kanker, Gedung Putih sangat berharap menguasai formula inti obat ini. Di Amerika Serikat, meskipun setiap orang biasa mengatakan untuk menghormati hak kekayaan intelektual, omong kosong semacam ini sama sekali tidak jujur. Bab 4834. Jika itu adalah Harry Potter yang ditulis oleh J.K. Rowling, meskipun sangat menguntungkan, tetapi tidak memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat, maka Gedung Putih tidak akan tertarik dengan buku ini, apalagi melakukan pelanggaran terhadapnya. Namun jika negara lain dan perusahaan lain menemukan paten yang bernilai strategis, Gedung Putih pasti akan menjadi yang pertama berusaha memperoleh teknologi yang dipatenkan ini. Pil pemulihan Jiuxuan ini sangat ajaib, tidak peduli jenis kanker apa yang diderita pasien, atau stadium apa yang telah dicapai pasien. Bahkan jika telah menyebar ke seluruh tubuh, atau bahkan telah menyebabkan kegagalan organ dan dapat meninggal kapan saja. Jika pasien minum obat ini,
dapat melihat perbaikan segera. Jika obat semacam ini hanya digunakan untuk menghasilkan uang, maka itu benar-benar dapat menarik uang di seluruh dunia. Apakah kaya atau miskin, begitu mereka terkena kanker, semua akan bersedia menyerahkan tabungan hidup mereka ke Jiuxuan Pharmaceutical. Jika obat ini dianggap sebagai bahan strategis, tidak hanya dapat menghasilkan uang dari negara lain, tetapi bahkan dapat digunakan sebagai alat tawar untuk memaksa pihak lain membuat lebih banyak konsesi. Oleh karena itu, pemikiran pertama Gedung Putih adalah mereka harus mendapatkannya. Melihat ketidakpuasan Charlie, Smith tersedak dan berkata, "Tuan Wade, masalah yang Anda bicarakan ini di luar kendali saya. Syah hanya orang yang bertanggung jawab atas FDA, yang bertanggung jawab atas persetujuan dan pengawasan obat-obatan. Saya tidak berhak ikut campur apakah militer dan Chia mengirim agen." Dengan mengatakan itu, Smith memandang Charlie dan memohon dengan getir, "Tuan Wade, sekarang saya hanya meminta Anda melihat bahwa saya adalah seorang ayah dari seorang penderita kanker. Tolong jual beberapa pil pemulihan Jiuxuan agar putra saya dapat hidup." Charlie tersenyum ringan dan berkata, "Maaf, saya harus memberitahu. Bahan baku dan kapasitas produksi pil pemulihan Jiuxuan sangat terbatas. Setelah keputusan yang cermat dari Jiuxuan Pharmaceutical, pil pemulihan tidak dipasarkan ke luar negeri. Kami melepaskan semua pasar luar negeri, bukan hanya Amerika Serikat, tapi semua negara. Faktanya, pil pemulihan Jiuxuan dibuat khusus oleh Charlie untuk merangsang FDA. FDA sangat memusuhi obat paten China, sehingga sulit bagi pil perut Jiuxuan Pharmaceutical, pil pelindung hati, pil pembaruan kehidupan, untuk lulus audit FDA. Kalau ketiga obat tersebut gagal lolos audit FDA, bukan hanya tidak bisa dipasarkan di Amerika Serikat. Karena, di seluruh Eropa dan Amerika Serikat, ada banyak negara yang mengikuti standar farmasi FDAAS. Jika obat lolos audit FDAAS, banyak negara di Eropa dan Amerika Serikat akan membuka pintu mereka untuk obat ini. Tapi begitu obat ini ditolak oleh FDAAS, negara lain akan berkali-kali memiliki prosedur audit yang lebih ketat untuk obat ini, dan bahkan menolak persetujuan seperti FDA. Oleh karena itu, Charlie menggunakan pil penyembuhan, dikombinasikan dengan puyar penopang hidup, untuk menghasilkan pil pemulihan Jiuxuan, yang dianggap oleh FDA sebagai obat khusus kanker. Namun, pil pemulihan Jiuxuan ini sendiri bukanlah obat yang benar-benar dapat diproduksi secara massal. Bab 4835. Selain itu, pil pemulihan telah membuat Jiuxuan Pharmaceutical menjadi terkenal. Dengan demikian, misi pil pemulihan Jiuxuan setelah berhasil diselesaikan. Mendengar kata-kata Charlie, Smith menangis dan menangis. "Tuan Wade, saya mendengar bahwa farmasi Jiuxuan memberikan perawatan intensif gratis di Cina untuk pasien kanker stadium akhir dengan kesulitan keluarga. Saya mohon Anda memberi saya satu tempat untuk anakku. Jimmy kecilku tertidur sangat. Aku tidak tahan dia terus menderita kanker." Charlie berkata dengan ekspresi serius, "Kamu sendiri yang mengutarakan. Perawatan medis gratis Jiuxuan Pharmaceutical adalah untuk pasien kanker stadium akhir dengan kesulitan keluarga. Kondisi pertama yang harus dipenuhi adalah kesulitan keluarga. Rupanya kamu dan putramu tidak memenuhi syarat. Kegiatan ini hanya untuk pasien Tiongkok. Banyak pasien Tiongkok tidak sabar menunggu kesempatan ini. Bagaimana saya bisa memberikan kuota berharga saya kepada orang asing yang tidak memenuhi syarat sama sekali? Saya minta maaf. Saya tidak bisa menerimanya." Smith menangis dan berkata, "Tuan Wade, jika Anda tidak membantu, anakku akan segera mati. Anda tidak bisa hanya melihat seorang anak berusia 12 tahun meninggal karena kanker." Charlie mengangguk dan berkata dengan serius, "Masalah kematian. Banyak orang meninggal karena penyakit setiap hari. Dan banyak yang seusia dengan putramu, atau lebih muda. Kita tidak punya sedikit pun kemampuan untuk menyembuhkan semua orang. Jadi Tuan Smith, strategi penculikan moral tingkat rendah ini tidak ada artinya bagi saya. Daripada menculik saya secara moral di sini, mengapa Anda tidak bertanya kepada perusahaan farmasi seperti Ruihui dan Novartis?
Sangat banyak anak meninggal karena leukemia di dunia setiap tahun. Mengapa mereka masih menetapkan harga obat-obatan yang sangat tinggi? Mengapa mereka tidak mendistribusikan obat-obatan kepada setiap anak penderita leukemia? Ada begitu banyak anak-anak di Afrika yang masih tidak bisa mengisi perut mereka. Jika sebuah keluarga dari 100 juta keluarga Amerika dapat membantu satu, mereka dapat memberi makan dan pakaian 100 juta anak-anak Afrika. Jika sebuah keluarga membantu doa, masalah kelaparan anak-anak di Afrika akan terpecahkan. Mengapa kamu tidak melakukannya? Apple menghasilkan 50 miliar dolar setahun. Mengapa Anda tidak memberi mereka satu saja sambil menonton orang-orang bodoh yang menjual ginjalnya untuk membeli iPhone? Elon Musk Tesla menjual lebih dari 1 juta mobil secara global tahun ini. Namun ada begitu banyak orang di negara-negara dunia ketiga yang tidak mampu membeli mobil. Mengapa Tesla tidak memberi ponsel mereka? Melihat Smith terdiam beberapa saat, Charlie berkata dengan tenang, "Sebenarnya, Anda juga tahu, tujuan pertama dari sebuah perusahaan adalah untuk bertahan hidup, tujuan kedua adalah untuk menghasilkan keuntungan. Apakah perusahaan farmasi, perusahaan teknologi, atau perusahaan manufaktur memerlukan banyak dana untuk mendukung penelitian dan pengembangan dan produksi? Jika mereka diwajibkan untuk mengambil obat-obatan secara gratis, maka tidak ada yang akan terus mengembangkan produk baru, dan teknologi akan kehilangan kekuatan pendorong untuk bergerak maju. Ini adalah hukum pasar." Setelah itu, Charlie berkata lagi, "Jadi mari kita kembali ke intinya. Semua orang sudah dewasa. Hindari trik awalan moral seperti ini. Ini terlalu rendah." Ekspresi Smith menjadi putus asa. Charlie mengingat sesuatu saat ini, dan berkata lagi, "Oh, omong-omong, jika Anda ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan nyawa putra Anda, tunjukkan ketulusan yang cukup terlebih dahulu." Smith berseru, "Saya sudah cukup. 100% ketulusan." Charlie berkata dengan ringan, "Kalau begitu saya menyarankan Anda berhenti dari pekerjaan Anda. Bawa putra Anda ke Tiongkok. Lakukan yang terbaik dulu. Lakukan pekerjaan amal di China tanpa meminta ketidakseimbangan apapun. Jika Anda benar-benar melakukannya, mungkin Jixuan Pharmaceutical akan memberikan kesempatan." Setelah itu, Charlie mengingatkan lagi, "Tetapi Anda harus ingat bahwa ketika saya mengatakan ini, itu tidak berarti bahwa Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan sebagai keseimbangan atas kerja keras Anda. Dalam masyarakat ini, jika Anda ingin seimbang, Anda harus membayar dulu. Terlebih lagi, Anda harus membayar harga untuk kesombongan dan prasangka Anda sendiri terhadap Jixuan Pharmaceutical. Jika manajer wafer tidak membayar kekesalannya dengan insentif, dengan meninggalkan sekotak pil Jixuan, putra Anda sudah meninggal karena Anda. Jadi jika hasil akhirnya mengecewakan, Anda juga harus menemukan alasan dari diri Anda sendiri terlebih dahulu." Bab 4836. Mendengar kata-kata Charlie, James Smith sedikit menginginkannya. Dia adalah kepala dari seluruh FDA. Dia bukan hanya masyarakat kelas atas yang layak di Amerika Serikat, tetapi juga kelompok kelas atas yang mutlak. Dan pernyataan Charlie yang meremehkan sebenarnya meminta untuk merendahkan diri dari pekerjaannya saat ini dan menyerahkan semua yang telah dia kerjakan dengan susah payah. Ini tidak terduga. Melihat dia bingung untuk sementara waktu, Charlie berkata dengan ringan, "Ini hanya saran pribadi saya. Anda dapat kembali dan memproduksi secara perlahan. Saya masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak akan berbicara lagi dengan Anda." Setelah itu, dia memandang Kathleen di sebelahnya dan berkata, "Nona Fox, ayo pergi." Kathleen mengangguk, membuat isyarat undangan, dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, silakan." Smith menyaksikan Charlie dan Kathleen berjalan ke lift dengan matanya sendiri. Dia menyaksikan pintu lift perlahan menutup. Dia terus berlutut di tempat tanpa gerakan lain. Rekan melangkah maju untuk membantu berdiri, tetapi dia mengganti tangannya dan menolak. Kemudian, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Sekretaris Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS, pemimpin tertinggi secara langsung. Dalam struktur administrasi Amerika Serikat, FDA,
juga dikenal sebagai Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS. Berada di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Telepon tersambung. Dan Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan bertanya, "Hey James, ada apa?" James Smith berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang Mulia Menteri, saya mengajukan pengunduran diri. Berharap saya tidak akan lagi memegang pekerjaan dan posisi apapun di FDA mulai sekarang." Menteri bertanya dengan heran, "James, bagaimana situasi Anda? Jika saya ingat dengan benar, Anda pernah mengatakan kepada saya saat di perguruan tinggi, menjalankan FDA adalah impian terbesar Anda. Mengapa Anda mundur dalam 2 tahun?" Smith berkata dengan tegas, "Itu benar. Saya telah memutuskan untuk membatalkan diri dari FDA dan membawa Jimmy ke China." Pergi ke China, pihak lain dengan cepat bertanya, "Apakah Anda akan membawa Jimmy untuk menemui Jiuxuan Pharmaceutical?" Smith ragu-ragu sejenak, lalu menghela napas, setengah-setengah. "Saya baru saja bertemu orang dari Jiuxuan Pharmaceutical. Dia sepertinya tidak berencana memberi saya lebih banyak pil Jiuxuan yang dilarutkan dengan cara apapun. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah membawa Jimmy ke China, melakukan amal di sana, dan lihat apakah dia bersedia memberi Jimmy kesempatan." Pihak lain terdiam selama sekitar 10 detik, dan kemudian tanpa daya berkata, "Saya mendengar dari orang yang bertanggung jawab atas Mayo tentang situasi Jimmy. Sekarang sepertinya tidak ada cara lain yang baik selain Jiuxuan." Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, "James, saya tahu Jimmy lebih penting bagi Anda daripada siapapun dan apapun. Karena keputusan Anda telah dibuat, saya akan berhenti berbicara omong kosong. Anda dapat kembali dan menulis surat pengunduran diri Anda. Saya akan menyetujuinya dalam waktu sesingkat mungkin." "Oke," Smith berkata dengan penuh terima kasih. "Terima kasih Xavier. Saya akan mengirimkan Anda surat pengunduran diri sesegera mungkin." Pada saat yang sama, Bab 4837. Di bawah kepemimpinan Kathleen, Charlie naik lift ke lantai pertama gedung. Lalu melewati 3 pos penjagaan di lantai pertama. Kemudian dipindahkan ke lift khusus ke pusat pembekuan di lantai bawah tanah kelima. Karena pusat pembekuan ini disiapkan oleh Jordan untuk menyimpan jenazahnya, dan masa pakai yang dirancang mencapai 300 tahun. Keamanan di sini tidak kurang dari fasilitas pertahanan bagi presiden untuk bersembunyi dalam keadaan darurat. Pusat pembekuan berada di lantai bawah tanah kelima. Lokasinya 100 meter di bawah tanah. Ada cadangan strategis yang lengkap di sini. Bahkan jika Amerika Serikat benar-benar terkena serangan nuklir, di sini sangat aman. Pusat pembekuan ini, menurut skala desain, dapat membekukan setidaknya 100 tubuh. Namun saat ini di seluruh pusat pembekuan, selain sisa-sisa yang digunakan untuk percobaan, hanya Duncan satu-satunya yang benar-benar beku. Setelah Charlie datang ke pusat pembekuan, dia terkejut menemukan bahwa itu seperti adegan dalam film fiksi ilmiah. Seluruh ruang dipenuhi dengan berbagai peralatan, dan ada sejumlah besar peralatan khusus untuk mentransmisikan udara, oksigen dan nitrogen cair. Selain itu, dampak visual terbesar adalah ratusan tangki baja tahan karat besar berjajar di seluruh pusat pembekuan. Setiap tangki setidaknya 4 atau 5 meter. Saat orang melihat dari bawah, bahkan ada perasaan tidak penting. Tangki ini adalah freeze yang khusus digunakan untuk membekukan tubuh manusia. Demi kerahasiaan, Kathleen telah mentransfer semua ahli penelitian ilmiah dan staf pusat pembekuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, saat ini, hanya Charlie dan yang lainnya di seluruh pusat pembekuan. Dikombinasikan dengan tempat semacam ini, awalnya adalah penyimpanan suhu sangat rendah, penyimpanan dingin tubuh manusia, jadi rasanya sedikit lebih suram. Pada saat ini, Kathleen berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, menurut standar teknologi pembekuan manusia saat ini, setelah kematian, ia akan melalui program 50 jam untuk pendinginan. Suhu akan diturunkan secara bertahap sebelum memasukkannya ke dalam tangki pembekuan. Bekukan untuk mencegah sel memproduksi kristal es saat mendingin dengan sangat cepat, yang dapat merusak sel." Setelah itu, Kathleen berkata lagi, "Namun, teknologi pembekuan dan pencairan baru dapat diatasi saat ini.
Proses pembekuan yang aman tidak lagi menjadi masalah. Namun pencairan masih merupakan masalah besar yang tidak dapat diselesaikan. Sejauh ini, belum ada kasus pencairan yang berhasil di dunia. Charlie mengangguk, menunjuk ke tangki stainless steel dengan banyak aturan di depannya, dan bertanya, Duncan ada di tangki mana? Kathleen berkata, dia ada di tangki 07. Oke, Charlie berkata. Minta seseorang mengalirkan nitrogen cair di tangki nomor 7 dan mengeluarkannya. Sudah waktunya untuk mencair dan pulang. Kathleen berkata dengan ngeri. Tuan Wade, jika nitrogen cair dikeringkan, tubuh tidak dapat menjamin suhu yang sangat rendah. Begitu tubuh mulai memanas, sel-sel kemungkinan besar akan rusak secara permanen selama proses pemanasan. Dalam hal ini, saya takut tubuhnya akan seperti steak yang dicairkan, dengan sel-sel pecah dan darah mengalir. Kathleen mengingatkan lagi, tempat ini dirancang sesuai dengan masa pakai 300 tahun adalah bahwa para ilmuwan memperkirakan bahwa dalam 1 atau 200 tahun ke depan, mungkin sulit untuk memecahkan kerusakan yang disebabkan oleh pencairan tubuh manusia dalam keadaan suhu sangat rendah. Sehingga tubuh harus dibekukan untuk waktu yang lama, dan diserahkan kepada manusia yang akan membuat kemajuan besar dalam sains dalam beberapa ratus tahun ke depan. Charlie melihat tangki stainless steel dengan nomor 007 yang disemprotkan di atasnya, tersenyum sedikit, dan berkata, jangan menunggu sains berkembang. Saya bisa menyelesaikan masalah ini hari ini. Saya memiliki cara untuk menghidupkannya kembali. Kathleen tercengang. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia berpikir bahwa Charlie bukan orang biasa, dia dapat menemukan obat ajaib seperti pil peremajaan, yang bisa disebut bug, dan mungkin bukan tidak mungkin menyelamatkan Duncan. Selain itu, jika dia tidak memiliki tingkat kepastian tertentu, Charlie tidak akan meminta dirinya membekukan Duncan. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Charlie, Tuan Wade, kalau kamu memiliki cara untuk membangkitkan Duncan, apakah Duncan akan meragukan identitasmu saat dia bangun? Dengan karakter dan perilakunya, dia pasti akan terus menyelidiki sampai akhir. Charlie tersenyum sedikit dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Setelah dia bangun, saya akan mengobrol jujur dengannya, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan hidupnya, dan akan memberitahu dia siapa saya sebenarnya. Bab 4838. Tentu saja Charlie tahu gaya perilaku Duncan. Setelah dia bangun, selama dia masih mempertahankan ingatannya sebelumnya, dia pasti akan menyelidiki apa yang terjadi. Misalnya, siapa yang membunuh bajingan Homer dari keluarga Fox, atau menyelidik siapa yang ingin menghancurkan seluruh keluarga Acker. Oleh karena itu, menurut pendapat Charlie, dia sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk mengobrol dengan Duncan. Beritahu dia siapa dirinya yang sebenarnya, memberitahu dia bahwa dia membunuh Homer, dan beritahu dia bahwa dia menyelamatkannya dan seluruh keluarga Acker. Jika Duncan tahu mana yang baik dan buruk, dan tahu bagaimana maju dan mundur, dia pasti akan dapat menggunakannya untuk dirinya sendiri di masa depan. Tetapi jika orang ini tidak tahu mana yang baik atau buruk dan tidak tahu bagaimana maju atau mundur, hapus saja ingatannya, buat dia pingsan. Lalu lempar dia ke jalanan New York. Dalam hal ini, setidaknya dia sudah menyelamatkan hidupnya. Setelah mengambil keputusan, dia berkata kepada Kathleen, Nona Fox, kamu bisa meminta seseorang mengalirkan nitrogen cair ke dalam tangki pembekuan. Masukkan Duncan ke dalam air hangat. Saya akan mengurus sisanya. Oke Tuan Wade. Meskipun Kathleen tidak tahu bagaimana Charlie berencana untuk menyelamatkan Duncan, dia memiliki pemujaan dan kepercayaan buta pada Charlie. Dia berkata kepada Charlie, Tuan Wade, demi kerahasiaan, kamu dan Nona Schultz, Tuan Cameron, dan Tuan Rhodes pergi ke pintu sebelah dan menunggu sebentar. Saya akan mengatur seseorang untuk mencairkannya, dan kemudian saya akan memanggil kamu setelah pencairan selesai. Charlie mengangguk. Semakin sedikit orang yang tahu tentang kehidupan Duncan, akan semakin baik. Orang-orang di depan mereka benar-benar kredibel, namun kredibilitas staf masih sulit dijamin, dan pengaturan Kathleen dapat dianggap sebagai bentuk kehati-hatian. Jadi,
Charlie datang ke ruang tunggu di sebelah bersama Rosalie, Isaac, dan Albert. Dan Kathleen, tanpa ragu-ragu, memanggil orang yang bertanggung jawab atas pusat pembekuan dan memintanya untuk segera mengalirkan semua nitrogen cair di tangki pembekuan No. 7. Ketika orang yang bertanggung jawab atas pusat pembekuan mendengar permintaan ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia menjelaskan, Nona Fox, tubuhnya masih dalam keadaan saluran satu arah. Kami dapat membekukan orang dengan aman, namun saya tidak tahu bagaimana mencairkan tubuhnya dengan aman. Setelah nitrogen cair dikosongkan, saya khawatir itu akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya di tangki pembekuan. Kathleen berkata dengan ekspresi tegas, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu mengalirkan nitrogen cair, dan kemudian memasukkan orang itu ke dalam air hangat untuk dicairkan. Orang yang bertanggung jawab pusing dan berkata, Nona Fox, ini tidak sesederhana mengambil sepotong daging beku dari lemari es dan mencairkannya dalam air hangat. Kathleen berkata dengan acuh tak acuh, kamu hanya perlu melakukan seperti yang diperintahkan. Orang yang bertanggung jawab tidak berdaya dan hanya bisa setuju. Selanjutnya, staf mematikan perangkat sirkulasi nitrogen cair dari tangki No. 7, lalu menggunakan fasilitas tekanan untuk mengosongkan semua nitrogen cair di dalam tangki. Segera setelah itu, 4 anggota staf dengan pakaian anti beku mengeluarkan tubuh kaku Duncan, yang hampir minus 200 derajat di bawah nol, keluar dari tangki pembekuan. Pada saat yang sama, sekelompok staf lain telah menyiapkan kolam air bersih hangat di kolam pembersih steril khusus. Ketika tubuh Duncan dikirim, dia menyelesaikan pembersihan tubuhnya di sini, dan kemudian dikenakan setelan oleh staf. Setelah mengenakan setelan pembekuan khusus, dan setelah 2 hari 2 malam program pendinginan, tubuh secara bertahap diturunkan ke suhu sangat rendah minus 200 derajat Celcius. Bab 4839. Namun, tak satu pun dari staf ini akan berpikir bahwa sekarang mereka akan menggunakan metode sederhana dan kasar ini untuk mencairkan Duncan. Karena seluruh tubuh Duncan adalah gumpalan es minus 200 derajat Celcius, air hangat di kolam dengan cepat menjadi dingin begitu dia masuk. Staf dengan cepat menyalakan pompa sirkulasi dan mengatur alat pemanas mengedarkan air di kolam untuk menjaga suhu air 40 derajat Celcius. Metode pencairan kasar segera menunjukkan kelemahan besar. Begitu kulit Duncan mulai mencair, segera darah mulai merembes. Seperti sepotong daging sapi yang baru saja dicairkan. Cairan dalam sel mulai merembes keluar karena pecahnya sel, yang bercampur dengan darah dan cairan tubuh. Orang yang bertanggung jawab menutupi wajahnya dengan ngeri dan berkata, Nona Fox, ini pada dasarnya adalah kerusakan permanen. Kathleen juga terkejut. Tetapi dia berkata dengan tenang, oke, ini bukan urusan kalian lagi. Silakan semua pergi. Semua orang saling memandang. Pada akhirnya, orang yang bertanggung jawab memimpin. Dia membalikkan hatinya dan berkata, Nona Fox, kami keluar dulu. Jika Anda memiliki kebutuhan, silakan hubungi kami. Kathleen mengangguk dan menyaksikan staf meninggalkan tempat kejadian satu persatu. Dia akan memanggil Charlie. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Charlie sudah keluar dari ruang tunggu. Kathleen memandang Duncan yang berlumuran darah, dan berkata dengan gugup kepada Charlie, Tuan Wade, situasi Duncan mungkin tidak optimis. Charlie berkata dengan ringan, jangan khawatir, selama tidak ada masalah dengan otaknya. Charlie begitu kasar untuk langsung mencairkan Duncan dengan air hangat adalah karena kemampuan perbaikan sembarangan dari pil generasi. Untuk pil generasi, semua organ dan jaringan tubuh manusia, hanya otak dan memori di otak yang tidak bisa diperbaiki. Tidak masalah dengan yang lain. Otak Duncan selalu dilindungi oleh energi spiritual Charlie. Jadi bahkan jika sel dan tubuhnya rusak parah selama proses pencairan, itu tidak masalah sama sekali. Lagi pula, tubuhnya sudah babak belur. Jika ada lebih banyak kerusakan, itu tidak masalah. Akan langsung diserahkan kepada pil generasi untuk menyelesaikannya bersama. Jika bukan karena kekhawatiran bahwa seluruh pusat beku akan dipenuhi dengan bau daging rebus, Charlie ingin meminta staf menggunakan air mendidih untuk mencairkannya dengan cepat. Tidak seperti sekarang.
dia harus menunggu dengan sabar untuk mencair. Sekitar 1 jam kemudian, sirkulasi air hangat yang terus-menerus akhirnya membuat tubuh kaku Dunchan berangsur-angsur menghangat. Kathleen mengingat sesuatu saat ini, dan berkata dengan cepat, "Tuan Wade, darah di tubuh Dunchan dikosongkan sebelum membeku. Ini sudah menjadi solusi krioprotektif. Ini, apakah tidak ada pengaruhnya? Apakah perlu menyiapkan plasma yang sesuai terlebih dahulu?" "Tidak perlu." Charlie, seperti pembohong, melambaikan tangannya dengan sembarangan dan berkata, "Ini masalah sepele." Selanjutnya, adalah saat untuk menyaksikan keajaiban. Dengan mengatakan itu, dia melangkah di depan Dunchan, menyalakan sakelar pembuangan kolam, mengalirkan semua air hangat di kolam, dan kemudian mengeluarkan pil generasi dari sakunya. Charlie meletakkan pil generasi kembali di tangannya dan melihatnya sejenak, lalu menghela napas dan bergumam dalam hatinya, "Saya tidak pernah bermimpi. Pil obat paling berharga yang telah saya sempurnakan sejauh ini. Yang pertama untuk menyelamatkan hidup orang yang telah menyelidiki saya, polisi Amerika yang mencoba menangkap saya. Jika bukan karena fakta bahwa dia meninggal karena penyelesaian, aku benar tidak ingin menyia-nyiakan pil obat yang begitu berharga ini untuk dia, hanya untuk membantu keluarga kakek nenekku dan memberimu bantuan." Memikirkan hal ini, Charlie menghela napas, membuka mulut Dunchan, dan memasukkan pil generasi ke mulutnya. Bab 4840. Saat pil generasi dimasukkan ke dalam mulut Dunchan, Charlie bisa merasakan bahwa tubuh Dunchan hampir diselimuti oleh energi spiritual yang kuat. Kemudian, aura ini mulai membentuk kembali tubuhnya. Meskipun tubuh Dunchan terbungkus dalam setelan beku khusus, dan dia tidak bisa melihat perubahan pada setelan beku sama sekali, Charlie bisa merasakan bahwa tubuh Dunchan yang penuh lubang sedang menata ulang dengan kecepatan luar biasa saat ini. Organ pertama Dunchan yang pulih adalah jantungnya. Jantungnya yang hampir hancur, telah pulih sepenuhnya, dan kemudian mulai berdetak lagi. Namun, saat ini, tidak ada darah di pembuluh darah di tubuhnya. Yang diganti hanyalah cairan krioprotektif. Namun, di bawah pengaruh pil generasi, organ hematopoietik di tubuhnya mulai pulih satu persatu. Kemudian sejumlah besar darah segar terus diproduksi, dan solusi perlindungan kriogenik asli langsung dikeluarkan oleh tekanan darah segar in vivo. Kemudian, tubuhnya mulai memulihkan suhunya sendiri, dan pada saat yang sama, semua luka di permukaan tubuhnya mulai sembuh dalam waktu tercepat. Orang lain tidak bisa melihat perubahan Dunchan. Mereka hanya melihat bahwa kulit Dunchan tampaknya telah berubah dari pucat menjadi sedikit berdarah. Tapi Charlie melihat semua perubahan pada Dunchan. Dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya. Pil generasi sangat layak untuk kata membentuk kembali. Seperti gelas yang jatuh dari ketinggian dan hancur. Dengan lem setiap sepotong kaca seperti itu, maka ini jelas bukan generasi. Generasi hanya jika benar-benar dipulihkan seperti sebelum pecah. Kalau ada retakan, tidak ada jejak lagi, maka itu biasa dianggap sebagai generasi. Bagian yang rusak dapat diperbaiki, dan bagian yang hilang dapat ditumbuhkan kembali. Pil obat semacam ini benar-benar sombong. Pada saat ini, organ tubuh, anggota badan, dan bahkan darah Dunchan telah kembali ke tingkat kesehatan yang lengkap. Karena darah terus mengisi hingga mencapai volume darah normal, detak jantungnya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, tubuh Dunchan secara bertahap mendapatkan kembali kemampuan untuk bernapas sendiri. Orang lain telah bisa melihat dadanya naik turun dengan mata telanjang. Kathleen terperangah, dan dia berkata dengan ngeri, "Tuan Wade, Dunchan Lee benar-benar hidup." Charlie mengangguk dan berkata dengan ringan, "Sudah hampir waktunya untuk bangun." Begitu kata-kata itu terlontar, Dunchan perlahan membuka matanya. Kathleen mundur selangkah tanpa sadar saat ini. Jantungnya masih berpacu seperti 1000 kuda. Meskipun dia menebak bahwa Charlie pasti memiliki cara untuk menyelamatkan Dunchan, dia tidak menyangka bahwa itu akan begitu cepat dan sederhana. Hanya sebuah pil yang membuat Dunchan bangun dalam waktu yang singkat. Padahal, Dunchan tinggal di suhu rendah hampir minus 200 derajat selama berhari-hari. Jangankan menyadarkannya, butuh beberapa jam untuk mencairkannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia masih hidup jika dia selamat.
Albert merasa lebih terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Persetan, hidup. Gumpalan es besar tadi bisa hidup begitu cepat. Duncan mengedipkan matanya saat ini, karena saraf optiknya tidak dapat segera beradaptasi dengan cahaya yang kuat. Matanya hanya terasa putih, dan dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Bagi Duncan, itu seperti mimpi yang tidak pernah berakhir. Jika memberitahu dia bahwa dia telah tertidur selama 100 tahun, dia tidak akan ragu. Karena mimpi itu terasa lama. Dalam mimpi ini, kesadarannya menjadi semakin kacau. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dunia yang dibingkai dalam film Inception, jatuh terus-menerus dalam banyak mimpi. Dan semakin dia jatuh, semakin jauh dia dari bangun. Selain itu, semakin dia jatuh, semakin kabur rasa waktu. Seolah-olah sumbu waktu terus berkembang dalam keadaan koma. Di bawah pengertian kacau itu, tampaknya bukan lagi sehari, bukan hanya setahun, tetapi 1 abad begitu lama. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dalam pembekuan yang sangat dalam, meskipun otaknya masih mempertahankan vitalitasnya, otaknya juga memasuki kondisi metabolisme yang sangat lambat karena suhu yang sangat rendah. Pembekuan sendiri adalah memperpanjang garis waktu tubuhnya. Tubuh manusia dalam situasi ini seperti sepotong daging. Jika tidak dibekukan, itu akan membunuh paling lama 3 hari. Namun jika dibekukan pada suhu yang sangat rendah, itu akan memakan waktu 3 tahun, 30 tahun, atau bahkan 300 tahun untuk memburuk. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.